Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat transmigrasi. Ini tepat hari ke berapa? Hari ke-25 ya. Ini sudah kebetulan berbuka puasa teman-teman. Kurang lebih jam 18 lewat 7 teman-teman ya. Jadi yang pertama-tama kita berdoa. Allahumma qasamtu bika ma alaihi kafatur amal. Ya, yang pertama itu kita minum air putih teman. Jadi episode kali ini tuh sebenarnya Q&A teman-teman. Jadi rencana saya itu setiap tahun itu menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi kebetulan ini tahun 2025. Kemarin saya bikin 2024 ya, yang di sebelah sana teman-teman. Jadi sebelum itu kita berbuka dulu lah dengan yang manis-manis. Ini ada pisang Ambon. Ya kan? Pecah nih. Coba. Hah? Dapat. Pisang ini panenan sendiri teman. Karena kalau di transmigrasi tidak ada manisan-manisan lain teman-teman, jadi langsung makan ya. Jadi sembari makan kita menjawab pertanyaan teman-teman. Dia makannya nasi teman. Mumpung ada rezeki bisa beli beras, makanya makan nasi. Jadi sayurnya lalapan ya. Lalapan dengan sambal terasi ini ada di sini. Kita ambil dulu. By the way, saya makan tuh pakai tangan teman ya. Jadi kesukaan saya pakai tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada kurang lebih 10 pertanyaan teman ya. Tapi setelah azan lah kita jawab. Alhamdulillah kita bersyukur teman, masih diberi bisa makan dan puasa tahun ini kita bisa jalan. Jadi saya melis kurang lebih 10 teman ya, kurang lebih 10 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama itu yang paling sering ditanyakan, lokasi mana. Padahal saya sering balas komentar ya. Bahasanya lokasi ini di UPT Watutinau, Desa Duluto, Kecamatan Latoma. Terus kabupatennya Konawe, provinsinya Sulawesi Tenggara. Jadi kan di Sulawesi itu yang paling umum itu Sulawesi Tenggara sama Sulawesi Selatan, Mahalona ya. Jadi kalau saya itu di Sulawesi Tenggara. Nah, terus pertanyaan kedua, Masnya orang Jawa atau bukan? Nih, pertanyaan. Memang logatnya memang agak berbeda, teman-teman. Karena kebetulan saya itu pernah merantau di Sulawesi Selatan. Nah, saya aslinya itu tetap orang Jawa. Tetapi pas ada pendaftaran transmigrasi, saya itu kebetulan masih di Sulawesi, teman-teman. Jadi memang KTP saya itu tetap di Jawa. Nah, sudah itu saya pindah, ada daftar transmigrasi, saya daftar, sudah itu berangkat. Memang daftarnya itu tidak langsung berangkat, pasti ada prosesnya dan sebagainya. Nah, proses itu yang saya jalankan sehingga logat saya itu berubah menjadi orang Sulawesi, meskipun pada umumnya tetap menjadi suku Jawa. Seperti itu, teman. Jadi memang kalau di Sulawesi, di perantau itu memang jarang digunakan bahasanya, bahasa Jawanya, karena memang kita tuh bergaul dengan warga penduduk asli sini. Jadi harus disesuaikan teman-teman. Jadi sehingga logatnya itu berubah. Tapi memang saya tetap punya keluarga dekat di Sulawesi Selatan karena beliau juga keluarga itu transmigrasi angkatan 1977. Jadi teman-teman yang ingin lihat bagaimana keadaan di sana, kan saya kemarin pernah main di sana waktu awal-awal puasa, sehingga saya mengeksplorasi transmigrasi Mahalona juga. Buat mama yang lihat bisa langsung cek di YouTube channel kami ya. Ada videonya. Mantap itu. Ini masakan istri
Tidak salah ya. Senyum-senyum orang. Jadi lanjut. Yang paling nomor 3, yang paling sering ditanyakan, pengen transmigrasi tapi nggak tahu caranya. Ini paling umum, non. Saya sudah bikin videonya, bikin caranya bagaimana, sehingga teman-teman tuh agar tahu gitu loh. Tapi tetap masih banyak pertanyaan ya sebenarnya, sehingga harus dijawab lagi. Jadi buat teman-teman yang di Jawa, khusus Jawa ya, ke Lampung juga lah, Sumatera, teman-teman harus ke dinas transmigrasi dulu kabupaten masing-masing menanyakan kuota. Nah, kalau transmigrasi itu ada 3, ada beberapa wilayah banyak ya. Kalimantan Utara itu yang paling sering saya lihat, terus itu Sulawesi. Nah, Sulawesi itu ada berbagai provinsi di Sulawesi. Yang terakhir itu di Papua itu Itran juga, teman-teman. Tapi kalau di Papua saya kurang tahu bagaimana, karena untuk mengeksposnya di internet saya kurang dapat ya. Tapi beberapa pengalaman teman-teman ikut Tran juga, bahwasanya di Tran di Papua juga bagus gitu lah. Jadi buat teman-teman yang nanya dulu di kota masing-masing gitu loh. Nah, kalau perlu itu teman-teman harus memang mendaftar lebih jauh dari sebelum ada kuota, karena memang transmigrasi itu menjadi rebutan, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ikut Tran itu memang harus tanya memang dari awal. Nah, biasa itu kan menunggu lama, lumayan lama menunggunya, tidak langsung juga bisa ikut Tran gitu loh. Jadi bisa nunggu berapa 2 tahun, 3 tahun tergantung kuota masing-masing. Begitupun juga transmigrasi lokal. Hampir pasti semua transmigrasi lokal itu adalah ketika ada transmigrasi dari Jawa, transmigrasi lokal dilibatkan gitu loh, seperti itu. Nomor 4. Kenapa di transmigrasi banyak yang gagal? Karena dia tidak bisa beradaptasi, teman-teman. Jadi transmigrasi itu kita jangan berharap 5 tahun sukses. Jangan sukses untuk bisa bertahan aja, jangankan boro-boro 5. Kalau kata orang-orang di sini, orang-orang pas saya merantau pas saya eksplorasi di Malona, 10 tahun, 15 tahun itu baru kelihatan. Artinya dari ekonomi udah mulai kelihatan. Jadi kita jangan terlalu berharap lebih gitu loh untuk ditransmigrasi, sehingga menurut saya yang paling utama itu faktor tidak bisa beradaptasi. Dan di transmigrasi jangan sok-sokan. Artinya begini, kita jangan terlalu bangga misalnya dapat modal gitu ya. Kita mempunyai modal di transmigrasi. Justru di transmigrasi itu harus hati-hati, teman-teman. Kenapa? Karena di transmigrasi tidak ada pendapatan, sehingga kita harus bisa beradaptasi. Yang ada itu hanya pengeluaran terus, teman-teman. Meskipun 1 tahun dijatah hidup ya, berat dan sebagainya, tapi itu tidak terpengaruh, teman-teman. Jadi teman-teman harus betul-betul bisa beradaptasi. Yang kelima, YouTube-nya masih kecil kok mau hasilnya dibagi dan dengan masyarakat transmigrasi. Ini menurut saya bukan seberapa besar hasilnya, tetapi seberapa manfaat yang saya berikan gitu. Artinya saya mempunyai YouTube nih. Bagaimana artinya untuk warga Tran itu bisa dieksplor, bisa diperlihatkan di media sosial. Bukan arti tidak ada niat lain. Saya ingin memotivasi teman-teman yang ikut Tran juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika ada hasil dari situ saya ingin distribusikan kepada teman-teman kita. Dalam arti meskipun tidak banyak, teman-teman, berbagi itu bukan berarti harus kita punya orang kaya, enggak juga gitu. Berapapun itu 100, 200, 500 itu kita bisa distribusikan gitu, tergantung niatnya. Jadi memang masih kecil, saya akui masih kecil YouTube saya, tapi dengan niat itu sebenarnya saya bisa bikin YouTube ini. Pertanyaan selanjutnya. Nomor 6, keamanan di sana bagaimana? Kalau keamanan ya tergantung ya. Di mana-mana pasti ada aman dan aman. Kalau di sini tuh aman-aman dan aman gitu loh. Dulu waktu saya datang 2022 itu banyak maling ayam di sini. Banyak pencuri ayam, sehingga masyarakat tuh harus waspada. Nah, setelah kita libatkan kepolisian itu mulai aman, perlahan aman. Nah, sekarang itu kan
tahun kemarin ya, 2024 itu ada bantuan kawat, racun dan sebagainya. Itu untuk teman-teman yang pergi merantau ke kota itu hilang. Nggak tahu kenapa hilang. Nah, itu sampai sekarang belum ditahu orangnya, teman-teman. Tetapi saya menyampaikan apa adanya ya. Emang pada umumnya kalau rumah kosong ditinggal kosong ya wajar lah hilang gitu. Tapi untuk di transmigrasi itu kan warganya sedikit, teman-teman. Nah, ini satu hal yang kurang apa ya, kurang wajar lah untuk suatu barang itu bisa hilang gitu. Jadi memang seperti itu di transmigrasi, tergantung ya. Yang nomor 7, nikah siri, duda, janda, lajang, apakah bisa transmigrasi? Tidak. Untuk angkatan saya 2022 masih bisa, teman-teman, tetapi untuk sekarang tidak bisa ya. Apalagi tidak bisa, sudah tidak bisa. Duda, janda tidak bisa, dulu bisa. Apalagi nikah siri, tidak bisa lah pasti. Itu harus sah, teman-teman, karena dokumentasi kita tuh apa? Berkas-berkas kita tuh harus komplit semua sebelum kita pergi ke transmigrasi. Istilahnya kita pindah resmi gitu loh. Kita pindah resmi dibantu pemerintah. Itulah program transmigrasi. Nomor 8. Banyak transmigrasi nakal. Iya, betul. Banyak oknum-oknum transmigrasi yang memanfaatkan transmigrasi untuk keuntungan pribadi. Saya tuh harus tegas di ini, teman. Karena kenapa? Baik lokalnya ataupun Jawanya tuh suka bermain di situ, teman-teman. Dalam arti ini hanya bisnis saja, transmigrasi, sehingga tren itu tidak bisa maju. Itu yang saya sayangkan, teman-teman. Bahkan ada oknum-oknum pejabat juga yang ikut tren, bayangkan. Ini memang faktanya tanpa saya menyebutkan pihak manapun, teman-teman. Nah, buat teman-teman, ya terus exposure lah. Artinya selalu diangkat video ini sehingga perlahan itu bisa berubah. Kalau banyak sekali oknum-oknum yang nakal, tren itu tidak bisa maju, teman-teman. Dimanapun oknumnya. Saya tidak menyebut instansi manapun, sehingga ini memang saya pure sebagai masyarakat biasa menjelaskan seperti itu ya. Nomor 9. Tujuan ke Malona untuk apa? Studi banding. Kenapa saya ke Malona? Kebetulan saya juga ada keluarga di sana. Ya, saya juga bersilaturahim, kebetulan puasa pertama di sana. Dan yang kedua, saya ingin melihat bagaimana sih yang katanya orang menjadi transmigrasi tersukses, menjadi transmigrasi primadona. Pada umumnya saya lihat, setelah saya berjalan dengan Mas Irfan, itu ya sama saja, teman-teman. Tidak ada yang satu hal yang spesial. Itu semua tergantung orangnya. Di Malona itu banyak loh teman-teman kita orang Jawa. Itu nggak kerasan juga banyak, teman-teman. Jadi memang nggak hanya di sini juga kan rata-rata kosong, tapi di sana juga banyak orang kerasan. Jadi semuanya tergantung pribadinya, bisa nggak untuk beradaptasi, bisa nggak untuk berjuang, bisa nggak untuk menggapai masa depan di daerah transmigrasi. Jadi semuanya tetap sama, teman-teman, tergantung pribadi. Nah, saya juga, kalau teman-teman ingin tahu, saya tuh modal dengkul, teman-teman. Waktu awal datang. Kenapa? Setiap transmigrasi itu dari Jawa tuh dapat apa namanya, uang saku ya, dapat uang saku. Nah, saya tuh dapatnya cuma berapa? 1,5 itu pun 1,5 itu pun berapa? 2 bulan setelah datang, teman. Nah, saya datang itu modal dengkul, tidak bawa modal sama sekali gitu loh, teman. Sehingga apa yang diperlukan di daerah transmigrasi, otak dan otot, teman-teman. Bisa nyangkul, bisa berpikir, sehingga anak istri kami itu bisa hidup dan bisa sejahtera. Bukan sejahtera, ya bisa bertahan hidup lah. Kalau sejahtera belum layak lah, teman-teman. Nomor 10. Para transmigrasi rata-rata pemalas. Ya, untuk angkatan 2017, 18, 20 sampai 2025. 2024, ya 2024. Terakhir di Malona 2024 ya. Kebanyakan transmigran sekarang itu para buruh, para pekerja lepas, dan para pekerja pabrik. Jadi sehingga dia tidak mempunyai pengalaman di bidang pertanian. Meskipun konteksnya, teman-teman, konteksnya tetap diberikan pelatihan, itu menurut saya pelatihan kota, gitu loh. Jadi pelatihan yang diberikan oleh Dinas Transmigrasi Pusat, ini pure saya bicara ya, itu pelatihan di kota, teman-teman, gitu loh. Jadi untuk setelah datang di transmigrasi yang begitu pedalaman di hutan itu tidak digunakan. Ini bisa dikonfirmasi di beberapa orang, teman-teman, termasuk warga-warga transmigrasi. Adakah begitu loh,
pelatihan yang diimplementasikan di dalam lingkungan hidup masing-masing, kan tidak ada sebenarnya. Jadi menurut saya untuk pelatihan itu para petugas pegawai dirjen transmigrasi itu harus diperbaiki lah pelatihan itu. Sekira tidak worth it lah untuk para calon transmigran lah, itu transmigran apa pelatihan di kota kok, bukan di pedalaman gitu loh. Jadi menurut saya seperti itu teman-teman. Nah buat teman-teman ya, setiap tahun saya akan selalu sharing-sharing seperti ini teman-teman. Selalu Q&A, menjawab pertanyaan teman-teman yang banyak gitulah, yang sering dipertanyakan, sehingga saya dapat menjawab semua pertanyaan teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau ada yang ingin tanyakan bisa langsung ditulis kolom komentar, nanti saya akan jawab satu persatu. Sehingga teman-teman harus tetap berjuang dimanapun teman-teman berada, perantauan, pekerja lepas ataupun pegawai, harus tetap berjuang untuk diri kita, untuk diri keluarga, dan untuk masa depan kita. Jadi sehingga itu saya Kurniawan Awan atau Mas Awan undur diri di video ini. Jangan lupa di subscribe dan selalu dukung YouTube channel ini. Sampai jumpa.